Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Christian Stefanus, Maxi Yuvier, Nelson Fernando, Justin, Dimas, Nugraha, dan saya sendiri Vincent. Hari ini kami akan mempresentasikan proyek kami tentang pengelolaan gudang. B. Latar belakang. Tujuan dari proyek pembuatan aplikasi database management ini adalah untuk menggunakan konsep PBO dan Python untuk membuat aplikasi yang dapat mengelola data yang disimpan di dalam database MySQL dengan mudah dan efisien. Kegunaan dari aplikasi database management ini dapat dimulai dengan pencarian data yang menggunakan query select, penambahan data baru ke dalam database menggunakan query insert, penghapusan data yang sudah ada dengan menggunakan query delete, dan yang terakhir untuk mengupdate data di dalam database menggunakan query update. Berikut merupakan flowchart dari proses pengelolaan gudang. Di sini tampilkan cara menggunakan atau proses penggunaan pengelolaan gudang. Selanjutnya adalah ERD atau Entity Relationship Diagram. Di sini ditampilkan bagaimana relationship antar kelas pengelolaan gudang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Maxi. Di dalam database yang sudah kita buat, terdapat 16 buah tabel. Itu barang, checkout, gudang, ID barang counter, ID counter, ID pelanggan counter, ID supplier counter, ID transaksi counter, karyawan, ordering, order item, pelanggan, supplier, transaksi, dan user login. Setelah itu kita lanjut ke field dan jenis. Nah, untuk table barang, ada field ID barang, yaitu ID untuk barang, nama barang yaitu nama barang, harga modal yaitu harga awal yang dipakai untuk dibeli, dan harga jual yaitu harga untuk dijual barangnya. Stok barang itu jumlah barang yang tersedia, ID gudang yaitu ID gudang, dan ID supplier adalah ID supplier. Nah, tipe-tipenya ini adalah ID barang menggunakan varchar, nama barang menggunakan varchar, harga model menggunakan integer, harga jual menggunakan integer, stok barang menggunakan integer, ID gudang menggunakan varchar. Selanjutnya kita lanjut ke checkout. Dalam checkout terdapat 3 field yaitu check ID, pelanggan ID, dan total pembayaran. Check ID menggunakan tipe data integer, pelanggan ID menggunakan tipe data varchar, total pembayaran menggunakan tipe data desimal. Selanjutnya itu kita lanjut ke gudang. Di gudang terdapat 5 field yaitu ID gudang, nama gudang, lokasi gudang, kapasitas, dan barang. ID gudang menggunakan varchar, nama gudang si gudang menggunakan tipe data varchar, kapasitas yaitu kapasitas untuk penyimpanan barang di dalam gudang menggunakan integer, dan barang menggunakan tipe data varchar. Setelah itu kita lanjut ke ID barang counter. Untuk ID underscore class counter ini semuanya sama aja, maka saya tidak akan mengulang. Terdapat ID terus nama underscore nama kelas yaitu menggunakan tipe data integer, dan current value ini adalah value sekarang. Setelah itu kita lanjut ke karyawan. Di dalam karyawan terdapat 5 field, yaitu ID karyawan, nama karyawan, usia karyawan, gaji karyawan, dan jabatan karyawan. ID karyawan menggunakan tipe data varchar, dan nama karyawan menggunakan tipe data varchar, usia karyawan menggunakan integer, gaji karyawan menggunakan integer, jabatan karyawan menggunakan integer. Lanjut ke ordering. Di dalam ordering terdapat 4 field. Yang pertama adalah order ID menggunakan integer, ID PLG yaitu ID pelanggan menggunakan voucher, tanggal order yaitu tanggal ordernya menggunakan D, total harga menggunakan desimal 10,2. Setelah itu kita lanjut ke order item. Order item terdapat 5 field, order item ID menggunakan integer, order ID menggunakan integer, barang underscore ID menggunakan integer, harga menggunakan desimal. Selanjutnya pelanggan. Di dalam pelanggan terdapat 6 field. Yang pertama adalah ID pelanggan menggunakan voucher, nama pelanggan menggunakan tipe data voucher, alamat pelanggan menggunakan tipe data voucher, kontak pelanggan menggunakan tipe data voucher, tanggal gabung yaitu tanggal gabungnya pelanggan ke pembelian untuk barang-barang di gudang menggunakan tipe data date, status pelanggan menggunakan ada aktif, suspended, non-aktif, terhapus. Setelah itu kita lanjut ke supplier. Di dalam supplier ini terdapat 6 field. Yang pertama ada ID supplier menggunakan varchar, nama supplier menggunakan varchar, alamat supplier menggunakan varchar, kontak supplier menggunakan varchar, nama barang menggunakan varchar, stok supplier menggunakan integer. Setelah itu kita lanjut ke transaksi. Di dalam transaksi terdapat 6 field lagi, yaitu yang pertama menggunakan varchar,
ID karyawan menggunakan voucher, tanggal transaksi menggunakan date, total transaksi menggunakan integer, dan pilihan transaksi menggunakan enum yang terdapat pilihan cash, debit, atau kredit. Yang terakhir adalah user login. Di dalam user login terdapat 3 field. Yang pertama adalah user ID menggunakan tipe data voucher, user password menggunakan tipe data voucher, dan pelanggan ID menggunakan tipe data voucher. Selanjutnya saya akan menjelaskan relasi antar tabel. Bisa lihat di sini relasinya. Di sini ada gudang to barang sebagai one to many. Kegunaannya untuk membantu dalam pengelolaan barang dengan mudah. Sini ada supplier to barang one to many. Dengan supplier agar dalam memudahkan pengadaan ulang saat barang sudah habis. Barang to order item sebagai one to many untuk memungkinkan pelacak beberapa barang yang telah terjual dari berbagai order. Sini ada order item to ordering, many to one untuk memungkinkan pengelolaan detail dari setiap order termasuk item-item yang sudah dipesan dan jumlahnya. Dan ada pelanggan to transaksi, many to one untuk melacak transaksi oleh setiap pelanggan dan membantu untuk menganalisis barang-barang. Dan ada order to pelanggan sebagai many to one untuk memudahkan pelacak order yang dilakukan oleh pelanggan. Dan ada pelanggan user login many to one untuk mengasih nama-nama yang unik atau keamanan sistem. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang DML. Di sini saya akan menggunakan GUI kami yang diterapkan di PBO. Sini ada supplier, gudang, semua kelas, dan terdapat semuanya ada insert sebagai tombol add, update sebagai tombol edit, delete sebagai tombol delete. Dan saya akan coba menggunakan satu database gudang. Saya akan mencoba insert di komunikasi A, kapasitas 10, nama barang, laptop. Dan saya akan coba insert. Bisa lihat di bawahnya akan terselect database-nya. Saya akan coba update lokasi ke lokasi B dan coba mendelete. Bisa lihat di database-nya sudah tidak ada database-nya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Untuk konsep pada subquery itu adalah sebuah query di dalam query utama yang sedang digunakan. Saya akan kasih contohnya seperti pada method getID kami ini, yaitu pada bagian update ini. Di sini kami menggunakan lebih dari 2 subquery, yaitu yang pertama pada subquery yang ini, dan yang ini kedua subquery-nya. Tujuan dari subquery ini adalah untuk men-select ID gudang yang pada database-nya itu secara descending. Dan untuk store procedure itu adalah semacam script yang akan digunakan atau dipanggil nantinya, supaya kita tidak perlu mengetik ulang terus-menerus seperti insert, update, delete, dan lain sebagainya. Saya akan kasih contohnya seperti count karyawan ini. Count karyawan ini ada pada database kita seperti ini. Tipenya prosedur. Prosedur ini tiap kali di-execute akan memanggil hasilnya. Seperti saya akan execute, dia akan memanggil hasilnya. Untuk codingannya kurang lebih seperti ini saja. Selanjutnya akan saya perlihatkan pengujian dan keberhasilan pada program yang telah kami buat. Ketika kita pencet run, maka yang akan dilakukan pertama adalah men-fetch count barang. Nah, untuk count barang ini adalah sebuah store procedure yang telah dibuat seperti ini. Count barang, count karyawan, pelanggan, transaksi. Setelah itu codingannya akan men-fetch total barang tersebut dan akan di-show pada program ini. Untuk tampilan seperti total barang pada gudang, total karyawan, total pelanggan terdaftar, dan total transaksi terlaksana. Nah, ketika kita menambahkan sebuah value untuk ke database-nya, kita bisa seperti ini, saya akan menambahkan database pada gudang. Gudang C, lokasi C, dengan kapasitas 1000, nama barang, makanan. Nah, ketika kita pencet tombol add, ID gudang ini akan langsung otomatis meng-fetch dan menginput pada gudangan new ID ini. Nah, untuk asal pada new value dari sini itu adalah current value plus 1 yang akan diupdate pada ID counter. Nah, ID counter ini kita bisa lihat pada ini. Nah, ketika dipanggil, current value saat ini ada 1002. Nah, ketika kita panggil, maka akan langsung menjadi 1003. Nah, ketika kita add, dia otomatis berubah menjadi 1003. Jadi, tiap kali kita close, open lagi, fungsi dari getID ini adalah untuk melanjutkan terakhir kali ID yang telah ditambahkan. Berikut adalah pengujian dari program yang telah kami buat. Kesimpulan kami ialah masih banyak perusahaan-perusahaan atau bahkan toko-toko yang masih menggunakan pengelolaan gudangnya yang manual. Sehingga banyak barang yang seharusnya sudah ada, yang seharusnya sudah tidak ada, tetapi
dianggap masih ada. Tujuan kami pembuatnya program atau proyek pengelolaan gudang ini adalah supaya kita dapat mencatat barang-barang yang ada pada gudang apakah masih ada atau tidak, supaya mempermudah sebuah transaksi yang akan dilakukan ke depannya. Sekian dari saya. Berikut presentasi kami yang telah kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih.